Kalau saya tidak nyumbang kan saya orang baru. Apa yang bisa saya bantu? Oh, kami harus banyak uang Pak, karena kami mau sewa pemateri. Dan gini, menjadi pemateri itu jangan mengambil pemateri yang tugasnya di Takalar, karena pasti dia akan ngomong yang baik-baik saja. Ambil pemateri bukan orang Takalar, tapi saat ini tugas di Takalar. Bilang, oh kalau itu siapa? Oh saya bilang. Saya, tanpa kau bayar. Panggil saya ke seminarmu tanpa kau bayar. Akhirnya tak usah minta sumbangan, karena kan saya tidak dibayar. Akhirnya saya lah jadi pemateri, saya kuliti apa yang harus diperbaiki Takalar menurut perspektif saya, termasuk talent. Karena saya orang talent, jadi saya perjuangkan dong saya punya pekerjaan. Akhirnya 2 jam saya jadi pembicara itu, alhamdulillah teman-teman mahasiswa itu menerima bahwa apa yang saya ungkapkan itu benar. Akhirnya dengan mahasiswa itu saya akrab Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik Bang Fahri. Ini sahabat saya ini, cukup lama saya berkenalan sama beliau. Pernah ketemu di Jogja lah. Kalau di Proliga sih nggak ada ditanya, di mana ada JE PLN, beliau pasti hadir. Memberi spot langsung. Baik, setelah saya kemarin UP3 Flores bagian Barat dan lanjut ke PLN kantor pusat, hari ini hari Sabtu tanggal 11 bulan September 2021 saya langsung ke Makassar. Nah, kita ajak naik panggung Lung Tegur Sapa Bang Fahri Jafar. Beliau sekarang di Unit Induk Pembangunan Sulawesi. Nah, kita tahan dulu Bang. Sebelum kita lanjut, saya tampilkan profil atau CV dari Bang Fahri. Nih CV-nya nih. CV sudah kita saksikan bersama-sama, Masya Allah. Nah, ini beliau juga penulis nih, dan juga instruktur di UPDL Makassar, selain aktivitas beliau di UIP Sulawesi. Nah, silakan Bang Fahri, mungkin bisa ceritakan yang ditampilkan di CV tadi, mungkin disinggung sedikit gimana sih cara masuk di PLN kala itu Bang. Mangga Bang. Angkatan saya orang keempat yang Bang Muhar wawancara ini. Yang pertama itu Pak Ridwan, kedua Pak Kamran, ketiga Pak Alimuddin kemarin. Saya kali keempat. Jadi di angkatan kami itu bahasanya angkatan 107, karena memang kami penerimaan SLTA besar-besaran pertama sejak 10 tahun terakhir. Baru kami ada lagi penerimaan besar-besaran di PLN wilayah 81 itu. Ya lumayan juga, ribuan peserta, dan terpilih. Kami yakin dan percaya bahwa 107 itu adalah putra terbaik bangsa yang diberi amanah untuk menjadi bagian dari perusahaan Perum PLN saat itu. Seperti itu. Nah, kami 107 itu yang paling besar dan paling banyak OJT-nya dulu ada ke PLTA Bakaru, karena PLTA Bakaru baru mulai operasi 2-3 tahun terakhir. Kami hadir sekitar 38 orang itu dari total 107.
Oke, Jadi baik pas Bang. itu diambil Sebelum 38 orang. baik Bang, sebelum ke Ya. sana kita kembali dulu ke belakang. Abang ini sekolahnya waktunya di STM Pembangunan Makassar ya? Benar Bang, benar. Gimana ceritanya ngelamar di PLN? Ada lihat pengumuman atau gimana tuh, Bang? Sebenarnya ada pengumuman di sekolah karena memang saat itu diumumkan secara besar-besaran, bahkan di harian Fajar, harian Perumahan Raya, harian itu ada pengumuman tentang itu Bang. Jadi memang tertuang semua di dalam media itu untuk ada penerimaan di PLN Wilayah Sulawesi dan itu besar-besaran promosinya untuk itu. Akhirnya kami saat itu saya sebenarnya begini, saya karena sudah 2 tahun tamat dari STM Pembangunan, saya sudah kuliah di IKIP Ujung Pandang. Ya. Mau jadi guru Bang ceritanya ini. Tapi karena ada penerimaan iseng-iseng, ya tes pertama itu tes akademik. Jadi hitung-hitung tes akademik ini apa kemampuan saya masih bisa atau tidak ini. Ternyata lanjut sampai tes 2S, tes lagi nih. Apakah IQ-nya kami nih bisa masuk tidak? Ternyata tes terus. Alhamdulillah akhirnya bisa terpilih Bang. Jadi dasar kami itu dari STM Pembangunan jurusan listrik untuk menjadi pegawai PLN saat itu. Jadi ditinggalkan lagi kampus IKIP. Jadi bahasa saya pasti saya tidak jadi guru ini. Karena tinggalkan kampus semester 4 Bang selesai saya di IKIP. Iya. 2 tahun kampus. ya? Iya, 2 tahun. Itu Bang, dari sebelum masuk. Ada berapa teman-teman dari STM Pembangunan yang ngelamar ke PLN kala itu Bang Fahri? Kan yang memenuhi syarat itu kalau nggak salah hanya 3 atau 4 angkatan itu karena memang umur dibatasi sampai 25. Ya. Yang saya tahu itu ratusan, tapi yang sempat lulus kalau kami hitung-hitung itu tidak banyak Bang, sekitar 10-an orang saja. Karena memang kami khususnya jurusan listrik saya cuma berdua sama Pak Limuddin itu dari sekian yang mendaftar. Dengan Kakanda Alimuddin ya? Benar, saya berdua. Berdua gitu ya? Nah, senior, ada junior. Kalau nggak salah hanya 12 orang dari STM Pembangunan. Baik. Gimana ceritanya Abang? Abang waktu itu kan udah di IKIP ya, udah 4 semester ya? Ya. Setelah tahu ada lowongan, berarti ninggal dong IKIP-nya ya? Kenapa? Ngelamar di PLN Bang, sedangkan kuliah belum selesai. Begini, waktu saya sudah semester 3 itu awal mulanya tes di PLN itu gini. Ada peraturan saya jadi dosen Bang. Saya jadi dosen hanya saat itu tahun 92 itu ada peraturan dari Dikti bahwa yang boleh menjadi tenaga pengajar nanti di universitas adalah yang berijazah 2. Nah, saya secara pribadi untuk lanjut S2 ya namanya juga kemampuan ekonomi keluarga mungkin tidak mampu sampai S2, akhirnya wah, tidak bisa jadi dosen dong kalau begitu. Karena ada lowongan di PLN, mungkin jalan Tuhan lain ini. Ya. Berkarir di PLN kan ya tidak harus jadi guru, berkarir kepada negara itu tidak harus jadi guru atau jadi dosen. Saya jadi bidang lain. Kebetulan memang background SLTA saya dari STM listrik, jadi pas lah kalau kira-kira masuk di PLN. Itu Bang ceritanya. Gitu ya. Nah, setelah beberapa seleksi, Abang salah satunya ya, diterimalah jadi pegawai PLN ya. Iya, benar. Nah, terus kala itu tahun 93. Nah, LTA Bakaru, udah pernah belum ke sana sebelumnya? Sebelumnya enggak, bahkan di mana Bakaru itu belum, buta tentang itu. Kami semua itu bahkan 38 orang itu mungkin belum pernah. Karena apa? Kami kesasar. Jadi biasa yang kami kesasar menyampai ke yang dituju. Jadi jalanan yang kami lalui itu seandainya orang 38 itu pernah mungkin tidak kesasar, tapi karena belum pernah, sama-sama belum pernah lihat ya akhirnya kesasar untuk sampai di mes PLT Bakaru saat itu. Emang jaraknya ke Bakaru itu berapa jauh Bang dari Makassar sendiri? Kalau dari Makassar sekitar 240 km.
kurang lebih seperti itu. Di tengah malam, karena kami berangkat dari Makassar itu jam 4 sore, tiba di Bakaru itu, karena kesasar jam 12 jam 1 malam dini hari itu Bang. Ya, besoknya ngapain itu pertama kali itu? Bangun tuh gini, karena kita rame, bahkan tidurnya pun tidak jadi tidur karena kamarnya pun kita belum seadanya, jadi tidur beralaskan jaket kaki. Itu kami senang lah sebenarnya, senang, kami bangga lah bahwa hari pertama kami diterima sebagai pelaut itu kami justru bertugas di pembangkit yang saat itu menjadi pembangkit primadona untuk PLN WL 8 gitu Bang. Jadi awalnya kami itu tiba, besoknya kan kami langsung dikumpul sama orang Bakaru itu untuk dikasih pengarahan, dikasih proses bisnis Bakaru, dikasih bagian bank yang ada di PLT Bakaru. Akhirnya seminggu kami mendalami itu, minggu kedua kami sudah dikasih tugas masing-masing, dibagi per jurusan. Akhirnya saya dengan kalau tidak salah itu 5 atau 6 orang teman itu di pemeliharaan listrik dan kontrol PLT Bakaru. Itu tidak lama karena OJT-nya itu hanya 4 bulan. Bakaru kami harus ke Rindam 7 Wirabwana untuk menjalani pendidikan bela negara. Statusnya masih OJT di PLT Bakaru, dipanggil ke Rindam. Wow. Nah, setelah itu kami dibagi lagi Bang. Jadi 38 orang itu tidak kembali semua ke Bakaru. Yang ada sekitar 10 orang itu dialihkan ke unit lain. Nah, termasuk saya masuk di sektor Telo di Makassar, alhamdulillah. Baik. Terus di Rindam waktu itu ngapain Bang? Di Rindam? Di Rindam itu kalau bahasanya adalah latihan militer yang menjadi suka dan dukanya adalah hari pertama puasa Bang. Jadi hari pertama puasa menjalani latihan fisik, latihan mental di tengah-tengah kepungan pelatih yang loreng itu kan akhirnya nyalinya kami gimana ya? Namanya juga ketemu pelatih bahasanya ya hukuman, push up. Kami nikmati dan itu menjadi cerita sampai hari ini, cerita lucu, cerita yang tidak pernah habis dibahas untuk kalau kita ketemu reunian Pak di Pakato itu. Asik. Berapa lama di Rindam waktu itu Bang Fahri? Full 2 minggu Bang. Full 2 minggu. Berarti 107 orang itu? 107 itu masuk di Rindam semua. Dibagi menjadi 4 peleton. Rame Bang, rame ya. Rame. Semuanya harus patah-patah ya. Harus patah-patah, harus disiplin, harus gerakannya patah-patah, tidak boleh loyo. Kalau loyo sudah. Ya, berarti udah ya. Dari situ mungkin udah saling mengenal ya di 107 orang itu ya. Ya, di 107 akhirnya kami semua saling kenal mengenal, saling siapa dari mana, siapa namanya, siapa dari mana, sekolahnya apa, semua kenal mengenal di situ. Dan setelah dari situ Bang, kami lanjut prajabatan di Udiklat Makassar selama 3 bulan. Ya. Walaupun prajabatannya pembidangan, tapi karena 3 bulan sama-sama di Udiklat, ya kita semua 107 itu tidak ada yang tidak saling mengenal. Pokoknya akrab lah. Nah, jiwa Korsa ini yang kami bawa dari Pakato, kedisiplinan itu kami bawa dari Pakato, apapun itu. Jiwa Korsa tetap nomor 1 sampai hari ini Bang. Sampai hari ini. Lebih oleh-oleh dari Rindam, kan? Rindam lah. Yang membedakan. Sampai sekarang Bang ya? Sampai sekarang Bang, jiwa Korsa kami itu tetap 100 kalau dinilai. Baik, setelah itu kemana lagi Bang Fahri? Setelah prajabatan itu dilanjutkan penataran P4 Pola Sasjam di BP7 Sulsel, kami kembali lagi penempatan baru. Ada yang dulunya di Bakaru, tidak ke Bakaru, ada yang dulu di Balopo ke Bulukumba, ada di Bulukumba ke Parepare. Akhirnya saya sendiri masuk di Telo 8 orang. Nah, 8 orang itu dari Telo ke Telo itu saya dari Bakaru itu 5 orang. Ex OJT Bakaru. Nah, saya kembali lagi ditempatkan di pemeliharaan listrik. Nah, yang lucu gini Bang, yang lucu waktu kami di hari pertama itu di menghadap sama manajemen,
Kan ditanya semua. Si A, hobinya apa? Pak Nur Salam apa? Poli. Karena memang tinggi orangnya. Pak Hayat, hobinya apa? Main bola. Memang dia pembola. Saya terakhir, Pak nulis. Kata Pak Almarhum saat itu bahwa salah kamu. Seharusnya kamu jadi wartawan, bukan jadi buka pelen. Karena disinggung gitu. Minggu itu kan akhir April 94. Akhirnya saya bikin tulisan. Tulisan sama saya itu mulai dari IKIP, saya bahas tentang itu dan kirim ke majalah Berita PLN Pusat saat itu. Diterima dan dimuat persis di Hari Pendidikan Nasional Mei 94. Itu tulisan saya. Dapat honor, Bang. Honor 150.000 itu untuk saat itu. Gaji saya kan 184.000. Iya. Dapat honor 150.000 karena menulis itu tulisan pertama saya itu. Akhirnya saya menghadap sama Pak Almarhum Pak Frans itu, Pak, ini loh bukti bahwa saya gemar nulis. Ini loh tulisan saya dimuat di Berita PLN Pusat loh. Akhirnya saya panggil GM, Pak, di wilayah bahwa ada penulis yang tertulis namanya dari wilayah 8. Panggil Pak GM, dikasih duit lagi, Pak, 100.000 di situ sebagai apresiasi. Alhamdulillah. Gitu, Bang. Nah, akhirnya saya ditelo, dibagi lagi. Ada yang operator GI dan operator pembangkit, ya, penularan mesin, penularan listrik. Saya kembali ke sejenak di penularan listrik. Nah, setelah itu jadi operator, Bang, karena memang saya minta jadi operator dulu karena saya melanjutkan kuliah. Akhirnya saya masuk di kampus dekat Telo di Universitas Muslim Indonesia sampai selesai, Bang. Begitu selesai, ya kembali lagi ke penularan listrik. Background saya, itu, Bang. Sambil kuliah. Karena operator itu kan shift. Ya, betul. Pagi, shift sore, shift malam. Ya, akhirnya banyak waktu untuk kuliah sampai selesai. Alhamdulillah. Jadi S1 Teknik Elektro Universitas Muslim Indonesia Makassar ya. Bang Pari, waktu itu Bang Pari kan udah kerja, terus kuliah lagi. Terus membagi waktunya gimana tuh Bang Pari? Nah, kebetulan kami lagi di zaman kami kuliah itu lagi boomingnya juga teman-teman lain kuliah. Jadi gini, pada saat saya masuk pagi dan ada kuliah pagi, itu saya tukeran sama teman yang masuk malam. Jadi saya masuk malam, gantiin tugasnya teman di shift malam. Paginya teman itu yang bebas kuliah, dia tidak ada jadwal kuliah, dia yang masuk pagi ganti saya. Jadi tidak ada waktu kuliah yang kami tinggalkan, pun waktu dinas kami bergantian sesuai dengan shift yang jaga, dan itu seizin kepala sektor saat itu bahwa kami dikasih peluang untuk menambah bahasan dan kuliah, Bang. Baik. Ada teman-teman lain juga, Bang, yang kuliah waktu kala itu, Bang? Banyak, ada senior yang masuk kan baru buka extension UNAS saat itu juga, lagi boomingnya juga teman-teman kuliah itu, teman senior, ada yang sudah 20 tahun PLN karena extension UNAS buka, masuk. Kami ada puluhan lah saat itu yang memang saling support, saling membutuhkan untuk tugas jaga. Jadi supaya kuliahnya kami itu bisa tidak terbengkalai. Kerja juga tidak terbengkalai. Oh, bisa ya antara kerja sambil itu ya. Dan tentu dengan izin atasan ya. Harus izin atasan. Berarti berapa tahun waktu itu Bang Pari selesainya itu? Kurang lebih 4 tahun, Bang. Tepat waktu ya. 4 tahun. Tepat waktu ya. Tepat waktu. Nah, terus apa oleh-oleh dari Universitas Muslim Indonesia UNI itu apa yang bisa diterapkan di tempat Abang kerja kala itu? Banyak, Bang, karena memang dari namanya juga habis di universitas dengan jurusan yang masih sama dengan di STM kemarin, akhirnya sedikit banyaknya kami sudah menggunakan ilmunya kita, ilmu S1, walaupun bahasanya teman-teman itu kita digaji SLK, tapi kita pakai ilmu S1 karena kuliah. Tapi bukan itu menjadi masalah. Ada hal-hal yang sebenarnya yang membuat saya lebih ini karena ketika teman-teman mahasiswa demo, saya lebih tahu duluan karena ya namanya juga saya kuliah sambil dengar mau demo besok, mau ke Telo, mau dilewati itu dari DPRD kayaknya ke Telo. Akhirnya
kita ada mitigasi lebih dini bahwa akan ada demo sebentar. Kenapa? Kami ada di kampus saat itu waktu direncanakan. Akhirnya banyak hal kita yang bisa positifnya lah untuk perusahaan. Samping ilmunya, wawasannya, teman-teman mahasiswa pun kembali jadi teman, karena kami di Tello melalui atasan kami itu memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang mau praktek. Jadi akhirnya Tello dikenal sama Bumi bahwa di Tello bisa orang prakteknya listrik sama mesin. Itu Bang, banyak Bang. Baik di Tello. Terus setelah di Tello kemana lagi Bang itu? Ke PLTD Raha. Di mana itu Bang? Raha itu di Kabupaten Muna, salah satu pulau juga dari Sulawesi Tenggara. Awalnya kami ini tergabung di dalam tim wilayah. Tim HAR wilayah itu keliling overhaul mesin, kadang ke Kendari, kadang ke khusus untuk wilayah Sulawesi Barat. Nah, karena keseringan jadi tim overhaul itulah, khususnya tim listrik dan kontrol, daripada ya mungkin mondar-mandir, kau tetap di sana. Jadi saya di PLTD Raha sebagai teknisi pengolahan listrik dan kontrol, tapi kadang saya ke PLTD Wangi-Wangi yang ada di Wakatobi, PLTD Bobau yang ada di Kota Bobau, bahkan ke PLTD di Kendari ketika ada trouble khususnya kelistrikannya. Kami saling membantu sama teman-teman di PLTD tersebut. Itu di dalam satu tim atau organisasi kecil itu, waktu saya di PLTD Raha itu, kita tidak dibatasi apa jabatannya kami. Bahwa yang tenaga BBM kerjaan semua larut di dalam pekerjaan ketika tim membutuhkan. Saya orang mesin, semua turut mesin, mau kerja apa terserah, mau hanya mesin cuci alat mesin boleh. Tidak terharus bahwa jabatan A, jabatan B, bahkan operator pun yang hari itu misalnya lagi off, kami panggil untuk apa? Karena PLTD Raha saat itu menjadi tulang punggung sistem sub isolated Kabupaten Muna. Jadi kapan ada trouble mesin, pemadaman. Ada trouble mesin, pemadaman, kami harus standby non-stop. Ketika ada shutdown misalnya jam 10 malam, kami harus kerja di jam 10 malam supaya kita operasi kembali. Seperti itu Bang. Jadi tidak ada mesin yang boleh berhenti bahasanya. Jadi kami sepakat tim ini adalah teamwork yang harus kita perkuat tanpa melihat bahwa si A background-nya A, si B background-nya B. Satu teamwork supaya PLTD Raha bisa jadi kuat dan bisa melayani masyarakat, gitu Bang. Berarti sekitar 3 tahun di situ Bang di Raha ya? 3 tahun. Akhirnya awal 2005 itu kami dikasih kesempatan untuk tes. Yang itu agak lucu Pak Bang Muhar, karena jujur undangan untuk tes itu sebenarnya kami tidak tahu. Kami tidak tahu kalau ada undangan untuk tes calon kepala ranting. Akhirnya karena teman kirimi, saya mendaftar ikut. Akhirnya dipersilakan di Kendari. Habis itu kalau tidak salah itu 3 bulan sejak tes kepala ranting di Kendari itu kami di fit proper test di wilayah. Nah, di sini lucu lagi nih, ketemu Pak manajer bidang saat itu dan GM. Bahasa pertamanya begitu lihat CV saya, wah ini kamu mau melarikan diri ya dari PLTD, mau jadi di pelayanan? Saya bilang, oh enggak Pak, saya karena ada undangan ya saya hadir Pak, tapi kalau misalnya kembali lagi ke PLTD Raha tidak masalah, karena namanya di penugasan kita harus terima. Tapi karena diundang fit proper test calon kepala ranting, ya saya hadir Pak. Itu bukan melarikan diri, dimanapun ditunjuk ya kita harus siap. Akhirnya tidak lama Bang, hanya 2 pertanyaan. Yang paling sayang itu, ini sistem Raha lagi defisit. Seandainya Pak Bupati minta rumahnya dinyalakan, apa jawabanmu? Saya bilang, oh jangan, namanya defisit, daripada gara-gara satu rumah kita kehilangan banyak rumah, ya mending jangan ada pemasangan baru. Oh sudah, selesai. Saya anggap, wah berarti bakal tidak lulus ini. Hanya pertanyaan itu yang keluar. Saya hanya 5 menit Bang di dalam. Keluar itu, nah sudah, saya kembali ke PLTD Raha. Nyatanya kira-kira 2 minggu lah, ada panggilan untuk sertijab ke
sudah ada SK ke Pasar Wajo. Oh, alhamdulillah, berarti saya tidak melarikan diri. Saya dilarikan oleh manajemen ke jadi manajer rayon. Pertama, karena jujur yang pertama itu karena gini, Kabupaten Buton itu mekar. Dulu ibu kotanya adalah Bobau. Karena Bobau menjadi kota administratif sendiri, ibu kotanya pindah ke Pasar Wajo. Nah, di Pasar Wajo itulah dibentuk ranting untuk menyesuaikan dengan ibu kota kabupaten. Tahu Bang Muar mungkin sering ke unit-unit dulu, Lisdes itu atau subranting itu kantornya kan banyak tipe 36. Tipe 36 yang harus kami benahi menjadi kantor rayon yang layak dikunjungi oleh bupati lah, karena memang juga instansi di kabupaten ini Bang. Itu sudah suka dukanya Bang di Pasar Wajo. Jadilah kan. Baik. Gimana ceritanya tuh? Waktu terima SK tuh sertijab, apa yang terucap bagi sosok Bang Fahri apa? Kan itu jadi orang nomor 1 ya. Ya benar. Saya gini, waktu serah terima itu masih juga dari manajemen mengatakan kalau misalnya Pak Fahri mau tetap di PLT Diraha, boleh. Ini kan SKJM, boleh kita batalkan lah, kalau bahasanya boleh batalkan kalau mau tetap di PLT. Saya bilang, mungkin bagusnya karena ini adalah perjalanan karir saya juga. Besok mungkin iya, tapi saya coba dulu Pak. Saya coba dulu jadi tadinya pelayan mesin, sekarang menjadi pelayan pelanggan. Saya coba dulu, akhirnya manajemen bilang oke, kalau gitu segera bertugas di PLN Pasar Wajo. Apa pengalaman di sana apa? Mungkin ada dengan pelanggan atau dengan Pemda apa waktu Abang orang nomor 1 kala itu Bang? Pasar Wajo ujian pertama saya menghadap pelanggan, karena selama 9 tahun di pembangkitan itu, bukan 9, 12 tahun di pembangkitan kan telinga sakit karena suara mesin. Tiba di Pasar Wajo, hari pertama, hari kedua sudah dibombardir sama pelanggan yang datang markan gini. Waktu kami masuk itu defisit sistem bau-bau itu luar biasa defisitnya. Jadi hanya 8 jam nyala. Jadi 16 jam diantaranya itu padam. Nah, jadi pemadaman itu bergilirnya hanya 2 jam selama per hari. Jadi kantor itu kayak jadi hujan batu Bang. Tadinya saya minta, ini kan baru hari kedua saya ini, minta kembali ke PLT Diraha lah, supaya tidak dibombardir batu. Tapi bilang teman-teman, enggak. Ini bagian dari siklus suka duka kita bertugas kepada negara. Akhirnya kami kuatkan. Keluarga yang tadinya ikut, begitu dengar rumah jabatan itu bakbuk suara sengnya, suara kantornya, besoknya pulang Pak. Takut dia. Hanya kami tetap melanjutkan karena memang defisitnya luar biasa. Nah, sedikit demi sedikit pihak wilayah 8 menambah mesin, winning juga, PLT winning yang ada di dekat Pasar Wajo sudah proses normal. Yang ini tapi masih defisit. Ada kejadian yang menurut saya harus dipikir out of the box. Ada salah satu petinggi aparat yang datang bawa KTP-nya dan mau pasang baru. Sementara kan sudah 2 tahun ini tidak ada pasang baru. Rumahnya itu baru Bang, baru dibangun dan dekat pasar. Jadi pandangan orang-orang kota Pasar Wajo itu, ini rumah baru. Bahasanya kalau tiba-tiba nyala, waduh, habis kita ini. Out of the box-nya gini. Dan ada KTA-nya yang masih Letnan 2. Itu artinya bukan kapten kalau yang sekarang di Dan Ramil. Ada, saya kopiin aja ya. Atas dasar itu, saya bikin permohonannya itu, dulu kan masih manual Bang, masih pakai form-form belangko-belangko, belum sekarang seperti sekarang. Bikinlah cari map yang sudah lapuk. Cari sisa-sisa tul 601 itu, 101 yang lapuk juga, yang tadinya warna putih menjadi sudah kuning, saking tuanya. Saya isilah di situ. Nah, ketika ada penyalaan, ada jatah KWH 40 KWH saat itu, saya posisikan ke beliau 1. Nyala lah itu rumah Bang. 2 truk datang ke kantor. Habis saya, itu orang naik di meja saya di kursi duduk,
ada 2 orang naik di meja saya, sedikit lagi tendang muka saya kira-kira. Akhirnya karena saya, ya namanya ada manajer itu, kepala itu harus memang punya komunikasi yang bagus. Akhirnya saya minta dia turun, saya kasih dia lah bukti bahwa permohonannya Bapak ini adalah sejak tahun 99, artinya sekarang 2005 itu berarti 6 tahun lalu. Wajar dia pertama, karena memang dia masih tahun 99 sudah bermohon. Pulang Pak itu, dokter gitu pulang. Bahasanya mereka, salah kita. Karena kita mendaftar pasang baru itu setelah rumah jadi. Beliau Bapak ini mungkin mendaftar baru beli tanahnya. Akhirnya saya melapor, komandan, bisa ke Merapat dulu. Akhirnya datang. Tahu Bang, tadi dokter yang datang. Kenapa? Demo, karena rumahnya Abang nyala. Tapi saya inilah gunanya KTA-nya Bapak saya ambil kemarin dan 2. Permohonannya Bapak itu seakan-akan tahun 99. Ini Bang, jadi Bapak itu, wah, alhamdulillah begini Pak Farid. Terima kasih. Ya. Berarti cukup lama juga di situ ya? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun di situ ya? Dan saya tinggalkan itu masih defisit juga pembagian. Jadi daftar tunggu itu belasan ribu untuk daftar pasang baru Bang Santi. Baik. Itu maaf sebelumnya berkeluarganya di waktu lagi posisi Abang di mana kala itu? Lagi dinas di mana? Masih di Telo Bang, tahun 98. Masih kuliah. Tapi karena kasus tadi itu keluarga kayak trauma, akhirnya daripada terganggu psikisnya, saya lah yang di sana sendiri sama teman-teman di rayon Pasar Wajo saat itu. Sekarang udah berapa nih buah hatinya? 4 Bang. Wah, Masya Allah. Sudah mau selesai 1 di Unhas. Yang nomor 1. 1 nomor 2 ini sudah terdaftar di Institut Teknologi PLN. Masya Allah. Udah ikuti bapaknya jadi. Terus 3. Yang ketiga masih SMA 1 di Maros. Yang keempat Bang, supaya ada bekal ke akhirat, tak masukkan di pesantren. Ya, berarti apa itu bapaknya, mamanya. Iya. 4 udah ya, swasta berarti ya. Swasta yang keempat. Baik, setelah lebih kurang 4 tahun, terus kemana lagi, Bang Fahri? Habis dari Pasar Wajo, 4 tahun di Pasar Wajo, saya ditugaskan oleh manajemen ke Ranting Raha. Kalau 4 tahun lalu ada PLT di Raha, nah saat itu saya di Ranting Raha, tapi masih dalam 1 pagar, masih 1 site, jadi ya aman lah. Nah, dulu Bang, ketika saya masih di PLTD, itu kami sama teman-teman di Ranting itu kayak musuh, karena begitu penyulangnya trip, PLTD blackout, habis kami Bang, bengkak lagi kaki ini kesana kemari supaya start mesin kembali supaya bisa menyala. Nah, ketika saya di depan, saya tidak mau bahwa saya masih mbahmu di PLTD Raha. Teman-teman itu masih saya menganggap saya itu adalah mbahnya, orang tuanya lah. Jadi saya sampaikan bahwa saya sudah di depan, saya tidak mau lagi antara PLTD Raha dan Ranting Raha itu ada gap. Supaya apa? Supaya ya kita mulai masyarakat itu kompak. Akhirnya saya 2 tahun juga di PLTD Raha itu, di rayon Raha itu. Antara PLTD sama rayon itu kayak ya saudara lah. Ya sekata ada makanan di depan, ada ke belakang. Ada makanan di belakang, mereka bawa ke depan. Alhamdulillah Bang, selama saya di sana. Apa tantangan di Muna apa yang asik apa kira-kira? Di Muna. Saya awalnya gini, karena saat itu di Muna itu ada 20 ribuan calon pelanggan yang sudah puluhan tahun mendaftar. Sama Bang, bahwa karena defisit di PLTD Raha, akhirnya daftar tunggu itu banyak sekali. Hari pertama saya sudah datangi teman-teman media, teman-teman LSM. Dia tanya KWH sebagai kepala PLN Raha yang baru, apa bawa KWH? Berapa? Saya bilang, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kami tolak Bapak sebagai kepala PLN Raha. Karena kami mau ada kepala yang bawa KWH ke sini. Nah, kembali lagi bahwa ketika kita seorang manajer itu memang harus punya kemampuan komunikasi. Setelah
satu hari betul itu saya layani komunikasi apa yang bisa kita sinkronkan antara teman-teman media, teman-teman LSM, dan kami di PLN Raha supaya apa yang rakyat Muna kehendaki ini bisa kami layani. Tapi untuk saat ini belum. Tapi kalau misalnya mau diatur, bahasa gini LSM itu. Siapa pendaftar pertama ketika ada KW meter, itu dilayani. Kami tanda tangan Pak, bahwa pendapat pertama ketika ada 100 KW berarti nomor 1 sampai 100. Mereka sepakat, deal, nah, saya juga deal. Karena gini, di saat itu memang karena barang teori ekonomi berlaku. Teori ekonomi itu ketika barang langka jadi mahal. Nah, karena barang langka ini KW meter menjadi mahal sampai jutaan. Jauh melebihi dari sebenarnya. Nah, dengan dasar itu kami mengatur, banyak kasihan pelanggan itu yang sudah jual sapi 3 ekor, 4 ekor, karena diiming-imingi oleh calo, belum juga menyala. Nah, saya selaku kepala saat itu ke sana kemari itu sosialisasi, sampaikan masyarakat bahwa yang akan kami layani adalah pendaftar pertama yang tercatat di kami PLN Raha, bukan yang tercatat di oknum. Jadi kalau belum tercatat di PLN, tolong dicek karena kami sudah umumkan di papan pengumuman di halaman kantor. Kalau tidak ada, mendaftar pulang. Akhirnya mereka mendaftar, membludak lagi, membludak. Karena terdaftar di calo. Akhirnya semua terdaftar. Jadilah pasang baru itu semakin mahal. Nah, untuk menyebatani itu, saya sepakat sama teman-teman LSM, media, kami koordinasi sama DPRD Muna untuk saya di hearing. Saya meminta diri saya di hearing supaya apa? Ada alasan untuk membawa harga pemasangan baru itu dibahas di tingkat DPRD. Supaya apa? Ada keseragaman harga di asosiasi. Supaya tidak membludak. Akhirnya dibahaslah, keluarlah keputusan harga yang pantas dan ditandatangani oleh DPRD Muna. Akhirnya saya aman Bang. Tadinya kan harga di PLN mainkan. Belanda. Begitu ada yang protes, saya kasih lihat itu surat penetapan harga dari DPRD. Ditandatangani DPRD dan asosiasi. Nah, aman lagi saya Bang. Gitu Bang. Mengurai benang kusut itu memang harus sabar. Itu pentingnya pemimpin komunikasi. Gimana komunikasi dengan anggota DPRD, terus apalagi Bupati ya di sana Bang, Bupati. Nah, gimana Bang komunikasi sama Pemda dan sinergi lah sama itu gimana Bang? Sinergi. Saya di Muna itu merubah pola. Kalau waktu saya di Pasar Wajo, hampir tiap malam itu di rumah jabatan Pak Bupati. Akhirnya apa? Kadang Bang, kebijakan kami itu tidak sering prosedur. Belum bermohon kami selalu eksekusi karena dekat. Akhirnya saya di Muna rubah. Semua apapun itu saya kenal sama Pak Bupati, Padam, Kapolres, semua harus mengikuti prosedur di PLN. Ketika ada mau layanan khusus atau pernah pesta, mendaftar dulu. Waktu 1000 ton, ya namanya dekat, sebentar ditagih sama Pemda, eksekusi dulu. Kalau di waktu di Raha, ya bermohon dulu, eksekusi. Tapi eksekusinya cepat. Nah, jadi saya dengan Pak Bupati, saya dapat 2 bupati di Raha itu harmonis, tapi tidak membuat saya lupa akan prosedur kami sendiri. Kalau di Pasar Wajo bahkan tidak ada jarak, saya sering ke sana ke rumahnya main makan apa segala. Harus kembali ke prosedur Bang, itu intinya. Waktu itu belum ada PN Mobile ya? Belum. Masih manual semua Pak. Masih manual. Kalau sekarang kan nggak perlu tatap kan, semua tuntas dengan PN Mobile. Ya, ini masih manajer ULP. Kemana lagi itu manajer ULP? Habis dari Raha dipromosi ke Tanah Makassar. Saya syukurnya sampai 7 kali Bang, karena kembali ke Tanah Makassar di ULP Takalar. Nah, yang menarik gini, saya sudah terima SK dari manajer PLN Bau, tapi tiba-tiba pihak PLN wilayah menarik kembali SK. Katanya ada yang perlu diperbaiki. Jadi kegembiraannya sudah sujud syukur kali ini sirna. Saya dipanggil ke
wilayah untuk fit and proper test di hadapan seluruh SRM, seluruh manajer bidang saat itu dan GM. Yang menarik gini Bang, ini GM-nya saat itu ya cukup fenomenal juga. Tanya saya, apa cita-citamu sejak masuk PLN? Saya bilang, karena saya ini ya harus kepala ranting, karena bangga sekali saya itu dulu kepala ranting PLN itu di kabupaten, kayak wah hebat sekali. Mana dia Bang? Saya tidak mau ada anggota saya yang jabatannya hanya mau jadi kepala ranting. Kenapa tidak jadi GM? Saya bilang gini Bang, gini Pak, saya ini kan ibaratnya kalau militer itu secaba. Namanya militer secaba tidak mungkin jadi pangdam. Marah dia. Ya hambur itu kertas. Saya tidak suka pegawai saya seperti ini. Nyalinya kecil. Akhirnya saya rubah. Jadi terus apa kayak? Karena memang realistisnya jadi dandim itu sangat luar biasa kalau penerimanya secaba. Dia marah Bang. Marah sampai tinggalkan sidang, tinggalkan saya di situ sama SRM. Begitu dia kembali lagi, tanya lagi. Terus apa obsesimu? Nah, tadi cita-cita, sekarang obsesi. Karena obsesi saya, karena sudah 9 tahun di tanah Buton, ingin sekali kembali tugas di tanah Makassar. Karena gini, maksud saya kembali di tanah Makassar itu, kalau ada jalan, saya mau lanjut S2. Dan itu tidak tercapai sampai hari ini, karena ternyata saya keluar lagi. Nah, akhirnya saya disuruh pulang. Apa ini, saya tidak suka orang Bugis Makassar, mau kembali ke tanah kelahirannya bertugas. Pulang, akhirnya saya pulang. Tapi di tengah jalan, besoknya saya mau kembali ke Rahat, telepon sama staf SD. Hari kesini, ambil CPS kamu. Ini Bapak mengiakan tadi, kasih saja Pak Hari itu, kasihan SK-nya. Saya pikir tidak jadi Bang. Tapi akhirnya tidak jadi, saya naik pesawat, padahal sudah boarding. Saya kembali ke wilayah, tidak ada son 1, son 2, son 3 di taksi. Saya bilang, son 10 pun saya bayar, pergi ambil SK. Celakanya gini, ambil SK-mu, dan besok secara terima di Bobau. Bayangkan Pak. Akhirnya saya pulang ke Bobau itu, malamnya saya menghadap manajer area Bobau. Pak JM minta saya sertifikat besok. Waduh, sertifikat sama siapa? Karena bisa, saya Kamis. Lusa hari Sabtu, kamu sudah harus berada di Takalar. Akhirnya sertifikatnya Jumat itu, sorenya saya terbang Bang dari Bobau ke Makassar. Supaya Sabtu saya sudah di Takalar. Dia tidak mau ditelepon, Pak JM itu tidak mau telepon. Kamu kalau sudah di Takalar, mengudara, panggil area Makassar, pakai pesawat. Bilang Makassar, Takalar, karena beliau itu ada memang pesawat di ruangannya Bang itu, monitoring system Pak JM itu. Akhirnya saya tiba itu jam 11 di Takalar, mengudara saya. Makassar, Takalar. Saya bilang, silakan, saya dengan Takalar 1 yang baru, izin mengudara. Beliau telepon saya percaya kamu Takalar. Gitu cerai saya di Takalar. Iya. Itu karena gerakan patah-patah tadi ya, siap mana-mana ya. Mana Bang? Pantang mundur. Pantang pulang sebelum menyala. Ya, baik. Terus di Takalar, apa lagi Bang di situ Bang? Takalar gini, saya hari pertama itu didatangi lagi oleh sekelompok mahasiswa. Niatnya bagus. Yang seminar tentang kepemimpinan PLN Takalar. Kepemimpinan Pemkab Takalar. Suksesi lah bahasa. Minta teman sumbang, bawa proposal. Hanya saya bilang begini, kalau saya tidak nyumbang kan saya orang baru. Apa yang bisa saya bantu? Kami harus tanya uang Pak, karena kami mau sewa pemateri. Dan gini, menjadi pemateri itu jangan mengambil pemateri yang tugasnya di Takalar, karena pasti dia akan ngomong yang baik-baik saja. Ambil pemateri bukan orang Takalar, tapi saat ini tugas di Takalar. Bilang, oh kalau itu siapa Bang? Oh saya bilang. Saya, tanpa kau bayar. Panggil saya ke seminarmu tanpa kau bayar. Akhirnya tak usah minta sumbangan, karena kan saya tidak dibayar. Akhirnya saya lah jadi pemateri, saya
kuliti apa yang harus diperbaiki Takalar menurut perspektif saya, termasuk talent. Karena saya orang talent, jadi saya perjuangkan dong saya punya pekerjaan. Akhirnya 2 jam saya jadi pembicara itu, alhamdulillah teman-teman mahasiswa tuh menerima bahwa apa yang saya ungkapkan itu benar. Akhirnya dengan mahasiswa itu saya akrab, Bang. Kadang dia pulang kuliah sehingga di kantor mampir, kalau mau minum teh kotak ada di kulkas ambil. Akhirnya akrab. Keakraban itulah akhirnya saya pun selama 3 tahun di Takalar itu tidak pernah di demo. Karena keakraban kami sama adik-adik mahasiswa, dan ketika ada mahasiswa baru saya berkali-kali diundang untuk kasih motivasi, kasih arahan, kasih cerita-cerita tentang kehidupan kepada mahasiswa barunya. Saya sampai ke markasnya di Makassar itu panggil tanpa dibayar, karena saya bilang untuk mahasiswa jangan dibayar. Kenapa? Saya care lah untuk teman-teman mahasiswa untuk menata hidupnya untuk ke depan. Aman saya, Bang. Jadi dengan ketua Hipermata, dengan ketua organisasi kemahasiswaan Kabupaten Takalar saya akrab selama 3 tahun. Nah, yang lucu satu gini, Bang. Saya ke satu desa karena ada desa itu yang belum menyala dan menurut saya layak untuk dikasih nyala, karena yang dia butuhkan hanya 2 km JTM dan ada 1000 rumah. Jadilah saya masuk di situ cerita, datanglah kepala desanya, Pak, tak usah orang PLN, iya, tak usah Pak, itu sudah 3 kali diukur, 3 kali digambar sejak tahun 97 sampai sekarang 2011 ini belum nyala, tak usah Pak, pulang saja. Akhirnya saya bilang, sabar Pak, lain orang, lain caranya, lain pemimpin, lain metodenya. Coba saya Pak, saya janji, saya bisa. Nah, apa yang saya coba, Bang? Ini pada saat GM itu abangnya Bang Muhar lah, ayahanda Pak Zulkifli saat itu. Beliau ada sering ketemu sama salah satu perwakilan DPRD provinsi yang memang daerah pemilihannya kan dari Jeneponto Takalar. Beliau lah kusuruh ngomong sama Pak GM. Ngomonglah Pak GM bahwa ada kampung saya gini-gini. Akhirnya Pak Zul panggil saya. Gimana hari ini desa ini? Oh, bisa Pak. Dan itu seminggu sudah keluar SKK-nya untuk itu. Akhirnya saya ke Pak Desa. Jadi ada hal yang kita harus coba, kita harus supaya bukan saya yang bypass ke Pak GM, Pak Ayahanda Pak Zul, tapi anggota DPRD itu yang ngomong-ngomong sama beliau. Akhirnya beliau tahu. Akhirnya jadi, saya bilang sama Pak Desa, itu tiang sudah mau loading ke daerahnya Bapak. Tapi kalau masih ada pohon yang mengganggu, tiang saya cabut kembali. Akhirnya satu warga itu Bang, satu hari itu, semua pohon apa yang akan dilalui itu ditebang oleh warga sendiri. Saya saksikan itu, saking gembiranya masyarakat. Akhirnya menyala Bang. Pak Desa kira, jangan a priori terang semua. Kasih. Dan itu suratnya itu Bang saya ambil. Surat bukti bahwa dia pernah menyurat ke PLN itu sejak tahun 97 ada 3 lembar, arsipnya memang masih bagus. Betul. Dia tahun 97 menyurat untuk distribusi. Nanti saya baru nyala Bang. Itu lental itu Bang. Baik. Tadi waktu di mahasiswa itu kan tidak dibayar kan? Waktu materi itu ya? Ya, benar. Nah, itu udah mulai ke UPDL Makassar belum Bang Fahri? Belum Bang, belum. Belum ya? Saya di UPDL itu setelah lengser dari manajer PLN Takalar. Baru karena banyak waktu saya terimalah tawaran dari UPDL Makassar. Sebelumnya itu saya enggak, karena namanya manajer lain harus standby di kantor, karena ya biar bagaimana masyarakat percayanya itu kalau sudah 01 yang ngomong. Iya. Itu masyarakat. Jadi setelah saya fungsional baru saya ambil tawaran di UPDL Makassar. Baik, gitu. Di PLN Takalar Abang 2011-2014. Benar Bang. Berarti udah 3 kali. Udah 3 kali. Manajer ULP lah ya kalau sekarang ya. 3 kali ya. 3 kali. Apa itu masing-masing daerah? Apa di mana yang paling terkesan di mana itu Bang? Dengan 3 rayon, 3 ranting kala itu. Saya
kalau bilang suka duka yang paling berat itu memang di Raha. Karena di Kabupaten Muda itu ada puluhan LSM yang selalu kita jadi mitra. Yang namanya Jojo LSM kan mau cari baik, mau cari ini. Akhirnya, dan itu saya menjadi berita di harian sering masuk berita. Kadang beritanya itu menyakitkan, tapi ya namanya untuk pelayanan kan tidak apa-apa. Tetap terima itu berita, yang penting jangan fitnah. Ada katanya pemasangan listrik baru PLN Kabupaten Muna. Bahkan ada email masuk ke Sekper. Saat itu Pak Harijaya Pahlawan yang Sekper. Akhirnya turun perintah. Itu bahasanya gini Bang. 2009 itu kan gerakan 1 juta pelanggan sehari. Ya. Jadi di emailnya beliau itu gini ke Pak Harijaya. Katanya gerakan 1 juta pelanggan. Kok desa kami hanya dapat 20? Akhirnya jadi dari pusat itu Pak Hari ke Pak GM, Pak Gimeng ke Pak SRM, Pak SRM ke manajer ke saya. Di mana itu? Akhirnya saya telusuri, ketemulah bahwa di kampung A. Jadi perintah dari wilayah tambah 40 KWH di situ. Akhirnya itu KWH dikirim langsung dari kantor wilayah Bang. Karena memang stok bawah sudah habis bagi. Saya nyalakan dan saya jawab lagi itu emailnya bahwa kami sudah tambah 40. Mohon maaf, kami tidak bisa lebih karena A, B, dan C. Lagi tambah 3 kali mondar-mandir itu email Bang. Sampai Pak Harijaya itu rasanya kalau tidak selesai ini mana? Akhirnya saya pakai cara amfibi lagi, tidak muncul tapi selesai. Tuh. Akhirnya bisa selesai dan bisa teredam itu. Gitu Bang. Itu yang paling berat di Raha. Kalau di Takalar, Pasar Wajo, alhamdulillah Takalar enjoy saya karena staf saya Takalar itu kompetensinya dan kemampuannya lebih. Jadi enaklah saya di Takalar. Semakin mudah di Takalar ya kalau semakin mudah. Nah, hanya satu di Takalar gini. Waktu abang ayahanda Pak Sul GM itu saya juga bersyukur sekali karena baru beliau itu yang sehingga saya lihat itu meja kerja GM bagaimana, ruang GM bagaimana. Karena apa? Kami dipanggil, dulu beliau itu membuat ini, Kota Makassar itu kan 70% pendapatan itu Sultan Rabat itu adalah area Makassar. Kami 10 manajeran itu dikumpul di ruangan beliau, gini. Pak Zul itu bikin divisi utama itu bila pelunasan rekeningnya 90%. 80 sampai 90 itu divisi 1. Di bawah divisi 2. Bagi rayon yang tidak sampai ke divisi utama alias pelunasan rekeningnya di bawah 90%, berarti ganti pemain. Akhirnya saya diganti pemain Bang. Saya ditarik ke kantor area jadi fungsional. Meski bukan di zaman beliau, tapi kami bertekad itu, kami mengiyakan bahwa beliau mengajarkan kami tentang kesatria. Ketika kami gagal, mundur dong. Tapi karena kan tidak boleh kalau kita mundur. Nah, ketika kita gagal, tidak sampai di divisi utama, tapi beliau sudah pergi, tetap dilanjut itu. Akhirnya saya 4 orang manajer rayon itu difungsionalkan. Hanya saya catatan begini, banyak teman-teman itu yang dicopot atau difungsionalkan itu menjadi pegawai yang tiba-tiba down, datang jam 10 pulang jam 11 atau apa, saya ketika saya kebetulan difungsionalkan di K3. Nah, ini juga saya cerita sebentar. Difungsionalkan K3, baru belajar K3, akhirnya saya merasa kurang kerjaan. Saya mintalah sama manajer, Pak saya kurang kerjaan. Akhirnya apa? Saya dikasih kerjaan itu 7 macam. Supaya apa? Supaya saya aktif Bang. Aktif. Kasihlah saya ketua tim RKP, Humas PLN Area Makassar, ketua tim TMP, ketua Bapen Rois, ketua Lasis. Akhirnya banyak kerjaan, saya enjoy. Kenapa? Semua itu bisa kita. Artinya apa? Orang yang fungsional itu jangan peroleh bahwa kita itu bukan karena kita jelek. Bahasanya beliau itu difungsionalkan karena Anda lelah. Lionel Messi saja kalau lelah kan diganti, tidak harus main terus.
yakin di pertandingan berikutnya Anda akan dimasukkan kembali. Nah, setelah 2 tahun saya fungsional, mempelajari K3, akhirnya saya masuk line up kembali Bang. Jadi Asmen TE di Pindrang. Gitu Bang, karena apa? Kita memang mau kerja. Kita punya kompetensi, jangan dicopot, jangan karena fungsional, mulu justru membuat kita mau bekerja untuk perusahaan. Itu Bang. Berarti ke Pindrang ya? Pindrang. Asmen Transaksi Energi. Betul. Nah, dari Rayon berarti sekarang UP3-nya. Sekarang UP3 ya? UP3. Itu benar hal yang baru atau gimana Bang di transaksi energi bagi sosok Bang Pari? Kalau baru sih bukan, karena selama di manajer ULP itu kan memang kita kerjanya juga itu. Hanya perbedaannya kami fokus di transaksi energi. Kerja yang paling berat itu adalah susut. Bahwa susut itu menjadi bahan apa ya dengan Kementerian SDM. Karena susut menjadi salah satu pertimbangan untuk subsidi. Nah, menjadilah tugas kami bagaimana susut bisa ditekan serendah-rendah mungkin supaya apa? Supaya keuangan PLN tetap bagus lah dengan susutnya rendah. Nah, fokusnya di situ. Jadi saya terutama kembali lagi melayani orang marah-marah karena IP2TL, marah karena tagihan susulannya karena P2K, marah-marah karena dibongkar. Banyaklah, kembali lagi bersinergi sama teman-teman untuk bagaimana pelanggan tahu bahwa yang melanggar itu memang konsekuensinya ada denda, dan mereka mau bayar denda di Pindrang. Hanya kembali lagi saya begini, saya memang Asmen TE di Pindrang, tapi kami sepakat sama Asmen yang lain. Kalau hari ini tuh manajer bagian namanya, manajer bagian lain, kami tidak memandang UP3 Pindrang itu ada transaksi energi, ada jaringan, ada perencanaan, ada keuangan administrasi. Kami memandang satu, kita ini PLN. Jadi ketika saya lowong di pekerjaan transaksi energi, saya keluar mengawasi teman-teman yang perampalan, mengawasi yang pemeliharaan jaringan bersama dengan Asmen jaringan. Lowong lagi, saya menemani Asmen perencanaan untuk bagaimana perluasan jaringan desa, jaringan listrik desa. Saya bersama-sama dengan Asmen pelayanan administrasi, bagaimana rekening bisa tertagih, kalau perlu nihil tunggakan. Jadi kami manajemen UP3 saat itu memandang kita tidak boleh ada dikotomi, saya Pari Asmen TE, Sudirman Asmen JAR, Agung Asmen REN, Bu Yesi Bapak Mustafa Asmen PA. Enggak, kami ini satu, memandang PLN itu satu kesatuan. Akhirnya kita tidak dibatasi oleh jabatan, tapi kita dikumpulkan oleh satu tujuan, bagaimana PLN Pindrang ini menjadi berkontribusi terhadap PLN wilayah. Itu Bang, selama 3 tahun juga di Pindrang yang kami lakukan. Berapa tahun di situ? Kurang 2 tahun Bang ya? Hampir 3 tahun, 2 tahun. Hampir 3 tahun di Pindrang ya. Terus ya, SK kemana lagi didapat nih Bang? Selain Pindrang, ini juga saya tidak pernah sangka, tidak pernah ikut apa kan namanya. Tiba-tiba ada panggilan saya dari UIP Sulbaksel. Saat itu saya sudah mau masuk asrama haji 2018 itu. Tapi paginya, sorenya itu masuk asrama haji, paginya menghadiri undangan fit proper test di UIP Sulbaksel itu untuk memang sudah disebut bahwa jabatan pengendali K3L. Nah, saya tidak pernah juga sangka kenapa saya dipanggil, siapa yang rekomendasi, saya tidak pernah tahu juga, akhirnya saya dipanggil. Dan itu, saya juga menjalani itu sangat singkat. Singkat sekali, hanya 5 menit di dalam, selesai. Karena saya bilang, saya mau masuk asrama Pak sebentar sore ini. Akhirnya prosesnya cepat sekali Bang. Saya di asesmen itu 24 Juni 2018, 29 Juli sudah keluar SK-nya dari pusat menjadi pindah ke UI. Yang di sini Bang gini. Saya sampaikan sama teman-teman bahwa jabatan fungsional saya ketika saya dicopot jadi manajer renta kalar, itulah yang mengantar saya ke jenjang level berikutnya.
Itu rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu. Jadi jangan menganggap bahwa ketika Anda difungsionalkan itu kuburan, bukan. Saya difungsionalkan di K3, justru jabatan K3 itulah mengantar saya ke level saat ini. Itulah rahasia Allah yang terjawab di tanggal 29 Juli 2018 itu, Bang. Akhirnya saya mengawal K3, walaupun sebenarnya saya 3 tahun yang lalu memang kerja di K3 Arema Makassar. Nah, rekomendasinya itu gini, Bang. Itu salah satu SRM KSDM itu saat itu lihat saya jadi pemateri seminar nasional K3 di Universitas Fajar. Akhirnya atas dasar itu, ini ada orang K3 ini sampai jadi pemateri seminar nasional itu kan K3-nya bagus. Akhirnya saya mungkin kata beliau itu atas dasar itu kami berembuk di sidang jabatan untuk memanggil Pak Fahri untuk kami asesmen bagaimana kalau bergabung ke UI. Gitu, Bang. Nah, udah sampai di WIP Sulawesi. Di situ udah mulai ini ya, udah mulai ke PDL Makassar. Sebenarnya waktu saya fungsional itu di Arema Makassar di UPDL. Jadi begitu saya fungsional tanggal 8 Januari 2014 itu saya ke UPDL, itu tanggal hari Senin depannya itu sudah mengajar dan kan saya bilang begini, Bang, waktu saya di fungsional itu kan P2-nya kita kan berkurang banyak, Bang, selisihnya itu antara fungsional sama pejabat. Akhirnya saya bilang, waduh, mana ada kredit ini, mana ada rumah belum lunas sih, kita difungsionalkan. Tapi kembali lagi saya meyakini bahwa Tuhan memberi rezeki itu dari arah yang kita tidak pernah tahu. Begitu saya mengajar, Bang, sampai ke Udiklat Jayapura sana, sampai ke Manado, sampai ke Kendari, Bulukumba, IHT, itu semua dari UPDL Makassar. Dan honornya itu lebih dari sekedar tunjangan P2 selama manajer ULP, Pak. Banyaklah saya terima di situ. Tanpa mengabaikan tugas utama saya di K3 UP3 Makassar saat itu. Atas izin manajer UP3 juga saat itu, Bang. Oh, mulai di situ, Bang, saya masuk PDL. Jadi jangan takut, satu pintu tertutup, puluhan pintu lain terbuka. Betul, itu harus kita yakini itu, Bang. Jadi udah kemana aja nih, Bang? Ke UPDL tuh, selama ngajar kemana aja, Bang? Ya, tadi ke Jayapura, ke Manado. Sebelumnya udah pernah? Ya? Sebelumnya udah pernah? Belum. Makanya lihat Raja Ampat, lihat tentang itu baru karena gara-gara UPDL yang memberi saya tugas ke sana, ngajar pelayanan pelanggan. Nah, situ loh, Bang, kan saya perkenalannya, jabatan saya adalah engineer lingkungan dan K3 Arema Makassar. Loh, kok datang mengajar pelayanan pelanggan? Gitu. Tapi begitu dibuka CV bahwa 9 tahun dia manajer rayon, ya teman-teman di Jayapura, oh iya, wajarlah Bapak jadi struktur. Akhirnya nginjak Jayapura. Atas dasar itu, Bang, juga saya menginjak luar negeri itu sampai 20 kali. Karena ke perbatasan Papua Nugini tinggal lompat. Artinya saya sudah keluar negeri berkali-kali. Distempel nggak tuh paspornya tuh? Oh tidak pakai paspor, Pak. Izin sama tentara perbatasan, Pak, saya mau ke luar negeri berkali-kali. Oh iya, nyambrang itu. Kalau enggak udah penuh itu ya, lembar paspor habis terus itu. Itu kebahagiaan tersendiri yang UPDL berikan. Ke Manado pun pertama kali saya nginjak Manado itu kan UPDL. Ke Bulukumba, ke Kendari itu PDL, Bang. Oh, berarti atas izin dari atasan tentunya ya? Atas izin atasan yang sangat baik juga mendukung saya untuk jadi instruktur tidak tetap. Gimana waktu itu masih offline tentunya, Bang ya? Masih offline. Pembelajarannya masih offline ya? Masih menghadap. Saya senangnya gini, saya senangnya itu ketika kita sharing pengalaman sama junior. Kalau misalnya ada siswa saya yang lebih senior, instruktur saya yang sharing cari minta pengalamannya kepada senior. Itu apa? Untuk bekal saya mengajar berikutnya. Itu, Bang. Jadi enak ngajarnya, banyak teman. Hanya kalau sekarang itu kalau saya keliling ke proyek itu, mampir di rayon A, rayon B, itu ada siswa-siswa saya menyapa. Oh, Bapak
Bapak instruktur saya waktu pemeliharaan jaringan distribusi, Bapak instruktur saya waktu inspeksi jaringan distribusi, Bapak instruktur saya waktu SMK 3. Banyak Bang saya ajarkan di Diklat kemarin. Antusias dari teman-teman waktu pembelajaran itu gimana, Bang Fahri? Gini, saya sama teman-teman itu bahwa kembali ke saya flashback dulu bahwa saya tidak jadi guru itu ternyata Tuhan punya jalan lain. Jika saya jadi guru ternyata terjawab menjadi guru di Diklat. Jadilah saya jadi seorang guru. Bekal saya kuliah di IKIP itu beberapa mata kuliah keguruan saya terapkan di mengajar. Jadi pernah ada siswa memberi nilai saya nilai 5, itu kan kalau habis mengajar ada penilaian terstruktur. Hanya saya dipanggil Diklat. Ini ada tidak bargaining ini, kenapa siswamu ini nilai kau Papa hari ini 5 semua, artinya sangat bagus. Saya bilang enggak, mereka nilai ya apa adanya lah. Atas itu saya beranggap bahwa teman-teman siswa itu enjoy dan senang kalau saya ngajar. Ada cerita lain lagi nih Bang, waktu saya ngajar. Ada teman dari wilayah berapa tuh di Ambon sana, dia protes karena saya tuliskan di papan itu Engineer Lingkungan dan K2 dari Makassar, sementara mata kursusnya adalah pemeliharaan PLTD. Pemeliharaan PLTD. Bang, Pak, beta bisa tanya? Oh iya, jangan Bapak salah masuk kelas. Beta pun kursus ini pemeliharaan PLTD. Bapak orang lingkungan. Saya bukalah CV tadi bahwa saya 12 tahun di PLTD. Mau pemeliharaan mesin, mau pemeliharaan kelistrikan, saya bisa. Hanya tuh peserta dari Ambon, minta maaf Pak, beta salah. Hanya apa Bang? Itu saya kasih nilai tanpa ujian 85. Saya bilang, Kak Bapak ini saya kasih nilai 85 karena dia cocok jadi instruktur. Cocok jadi auditor. Ketika ada ketidakberesan, ketidaksesuaian, langsung protes. Masa engineer K2 lingkungan mengajar pemeliharaan PLTD? Gitu. Akhirnya saya kasih nilai 85 tanpa ujian. Itu cerita lucu di UPDL Bang. Alhamdulillah. Berarti masih itulah yang dari IKIP tadinya udah 2 tahun masih ada lah ya. Masih ada Bang sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi nggak harus di IKIP, ternyata di PLN juga bisa. Jadi seorang guru tidak harus di sekolah. Ya. Ternyata Tuhan memang mentakdirkan juga saya jadi guru walaupun jadi instruktur di UPD. Mengajar berarti kan Abang harus terus belajar ya? Benar. Saya gini Bang, kalau ini namanya juga sudah lama tinggalkan kampus, waktu 2017 itu saya ngajar, 2016 ya, saya ngajar perjabatan S1D3. Itu kan mereka kan pres semua Bang. Pres mereka dari TB, dari UI, dari mana universitas terkenal. Saya lah ngajar pengoperasian sistem distribusi. Ya begitu masuk, itulah teknik seorang instruktur gini. Ketika saya lupa ingat itu sudut istimewa, itulah menjadi pertanyaan saya kepada siswa. Dan poinnya ada. Kalau misalnya dapat 70, saya tambah 1 karena mampu menuliskan sudut-sudut istimewa. Akhirnya saya hafal sendiri tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya saya tidak tahu itu sudut istimewa, sudah lupa. Jadi banyak metode pembelajaran yang membuat kita bisa mengajar tanpa siswa tahu kalau kita sebenarnya itu untuk pertanyaan itu kita tidak tahu. Nah, sharing itulah yang kita harus kedepankan bahwa teman-teman anak-anak milenial sekarang kan sangat pintar. Jadi kalah lah kita. Nah, sepintar-pintarnya instruktur lah untuk menggali dan membuat kita interaktif di kelas itu bisa hidup. Itu Bang. Ya, jadi ingat PDL kemarin juga saya baru dengan Pak Ridho Utomo. Ya, silaturahmi virtual kan sama beliau kan. Jadi ingat saya. Antara pembimbing saya E3 Bang. Oh iya. Baik. Terus sekarang sebagai penjabat pengendali K3L WIB Sulawesi, apa tugasnya di situ, Bang Fahri sekarang? Saya fokusnya gini Bang, karena pengendali K3L itu mengawasi atau menjadi tugas utama kami adalah K3
K3 itu ada keselamatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan masyarakat umum. Ada lingkungan itu sudah pastilah karena pembangunan berarti ada masalah lingkungan, ada izin lingkungan, urus AMDAL, urus PLUKL, ada banyak, termasuk keamanan. Keamanan itu keamanan site, keamanan proyek, keamanan kantor, kerja sama-sama aparat keamanan, Kodam, Polri. Itu tugasnya kami di Biro K3L, Bang. Nah, itulah menjadi tugas hari-hari saya, bagaimana K3 ini tidak terjadi kecelakaan kerja di seluruh proyek WIP Sulawesi. Tidak ada kerusakan lingkungan di seluruh proyek Sulawesi. Terutama kalau lingkungan itu lebih banyak ke pembangunan pembangkit, Bang. Gitu. Banyak, Bang, berat, Bang, bebannya K3 ini. Pak Wilio sendiri udah pernah ke sana belum? Pak Wilio sejak beliau direktur Megapro itu belum pernah, Bang. Mungkin karena COVID jadi ada pembatasan untuk tidak kesana kemari kita semua itu, Pak. Gitu, Bang. Beliau pernah di sana juga atau gimana? Pak Wilio itu pernah di Makassar ya? Pernah, kalau tidak saya karena saya belum bergabung waktu beliau di sini, pernah jadi Kapro UPP Sulsel. Dulu masih Sulawesi 1 kalau nggak salah, membawahi Sulsel sama Sulbar. Pernah beliau di sini, Bang. Pernah di situ ya. Baik, ntar akan saya sampaikan salam ke beliau. Saya WA langsung ntar ke beliau, Pak Wilio. Baik. Di sini teman-temannya itu di WIP Sulawesi, Bang. Oh, banyak teman-temannya di Sulawesi. Masih banyak teman-temannya, teman perjalanannya, teman di mobil, teman makan di pinggir jalan, teman banyak lah. Teman di hutan, survei gitu ya. Survei, masih banyak, Bang, di WIP. Banyak temannya Pak beliau itu. Oh, baik. Oke, seiring dengan jalan waktu hampir 1 jam lebih. Terakhir, Bang Farin mungkin mau ngirim salam buat teman-teman Wabil Khusus 107 dan PLN Group. Baik, Bang, saya seperti dijelaskan Pak Limuning kemarin bahwa saya adalah ketua kelasnya 107. Kenapa saya dipilih nggak tahu juga teman-teman. Tapi pada dasarnya saya bertugas berat menjembatani teman-teman 107 yang ada maunya A, ada maunya B, ada maunya C. Akhirnya sepakat semua menjadi D, gitu loh, Bang. Tugas kami ketua kelas. Ada perselisihan atau ada kekurang paskan sesama, itu tugas saya juga. Dan ketika kami bertemu, ketika kami saling bersua itu tidak ada yang manajer bertiga, tidak ada yang manajer bagian, tidak, yang ada adalah 107. Kita makan di tempat yang sama, kita bercengkerama cerita tentang 20-an tahun yang lalu apa kita kerja tanpa menyebut jabatan. Jadi ketika kami bertemu itu tidak ada pejabat, Bang. Semua adalah anggota 107 yang di-hire oleh saya sebagai ketua kelas. Jadi apa-apa itu mau reuni di mana, mau reuni di ini, mau reuni di mana, itu kami yang ngelola. Nah, contohnya gini, Bang. Kami berapa kali itu reuni yang prestis lah, karena kami adakan di hotel, dan itu pembayarannya subsidi silang. Misalnya ketika kami reuni di Hotel A, itu manajer UP3 setingkat itu bayarnya 3.500.000. Manajer dasar non unit pelaksana atau DM atau deputi manajer itu 3 juta. Supervisor atas manajer itu 2.500.000. Supervisor dasar 2 juta. Teman-teman fungsional 1,5 juta. Tidak sama, walaupun nanti ketika kami reuni itu fasilitasnya sama. Nah, subsidi sina ini yang teman-teman itu terima dengan enjoy, bahwa ketika kita ada lebih, kita lah membayar lebih banyak. Dan tidak ada yang protes, Bang. Ada yang baru terima setengah hari, saya sudah tagih 3 jutanya. Tidak ada yang protes, semua membayar, semua rela, dan alhamdulillah kita berkali-kali reuni dengan kekompakan yang sangat luar biasa. Dan banyak teman-teman mengklaim bahwa kita lah kelompok penerimaan yang paling kompak untuk saat ini di Sulsel Rabar, khususnya karena anggotanya memang kami banyak Rabar. Nah, saya berharap teman-teman tetap kompak, tetap jiwa korsa yang kita bawa dari resimen Indo Wirabwana itu tahun 94
tetap sampai di saat ini, sampai kita semua pensiun. Banyak yang sudah dijelaskan Pak Limuddin, kayak bakti sosial segala, memberi beasiswa kepada anak-anaknya, teman yang sudah meninggal, Pak, tetangganya teman yang kalau kita ada kita bantu. Banyak bakti sosial yang kita mesti lakukan, dan barangkali berapa kali juga saya minta tolong Mbak Muhar untuk muat di LNTV, muat di Instagram Mbak Muhar. Banyak kita kami. Jadi kekompakan teman itu sampai hari ini tetap 100. Kepada PLN saya berharap walaupun banyak isu-isu tentang apapun, kami tetap percaya bahwa PLN ini adalah kelas dunia. PLN akan tumbuh dan berkembang sampai selama-lamanya. Kita kuat, PLN kuat, pegawainya kuat, pegawainya bisa, semua bisa, dan mampu membawa PLN ke arah perubahan yang lebih baik. Amin. Pada teman-teman yang lain yang sampai hari ini masih, kan banyak orang gini, Bang, ketika penempatannya bukan daerahnya, di sebulan tadi saya keliling juga, walaupun di kampung saya, itulah Tuhan beri kita yang kita tidak pernah tahu ketika kita bertugas di suatu tempat. Yang pasti kita tahu adalah ketika kita bertugas di tempat lain itu banyak teman, banyak saudara, dan banyak silaturahmi, dan itu lebih dari sekedar materi. Kira itu, Bang, untuk teman-teman sekalian, mari kita tetap berdoa, tetap berharap PLN akan tetap jaya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, demikian Lung Tegur Sapa hari ini Sabtu tanggal 11 bulan 9 tahun 2001 bersama Bang Fahri, PLN Angkatan 107. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Sampai ketemu di Jakarta Elektrik PLN.